Ya, shalom. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak Wid, Ibu Erni, Bapak Abraham Adam. Oke, kita mulai. Mari kita sama-sama mengatakan rohmu yang hidup. Nanti si Erni berdoa buat firman. Nanti Bro Adam akan sampaikan sharing kita dalam beberapa menit ke depan. Oh, terima kasih. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan karena di dalam Tuhan jiwa kita tenang. Rohmu yang hidup mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, serah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Haleluya. Oh, di altarmu Tuhan, menyembahmu saat pagi hari. Ku datang dengan kerinduan hadiratmu. Oh, haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Ku sembah, Ku sembah, oh oh Tuhan, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi. Buat kasih setiamu dan rahmatmu yang selalu baru. Kami
baru. Kami rindu menerima Tuhan tuntunan Roh-Mu yang kudus setiap hari ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Earphone-nya gresek-gresek di sana. Oh. Terus makanya mama ini. Glory bagimu Bapa. Di nama Tuhan, Allah Maha Tinggi. Allah yang kami kenal dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Kami rindu Tuhan pagi hari ini untuk mendengarkan arahan-Mu ya Bapa. Untuk fokus setiap pagi hari ini saudara. Dalam nama Dek, coba pakai earphone kamu kali, Dek. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Hans, Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Shalom Pak Adi. Shalom, Padi. Shalom. Wah, mukanya segar sekali nih. Ini baru Pak Adi yang saya kenal nih. Ya. Oke. Bu Puji Erni Tuhan. kok nggak kelihatan wajahnya Bu Erni ya. Suaranya doang tadi kelihatan, kedengeran. Oke, silakan Bro Adam. Ya, nanti Bu Erni kalau gitu yang doa firman selesai ya. Baru nanti saya akhiri dengan doa tutup. Di sini pagi hari ini saya mau membagikan tentang hikmat dan didikan di dalam Amsal 1 ayat 7. Berkata, takut akan Tuhan, ya Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ayat ini tuh saya tuh mendapat remanya tuh seperti ini. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti di situ ada yang namanya pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, seringkali kita di dunia ini tuh selalu bilang, ya pakai hikmat dong, ya pakai iman dong. Sementara di dalam firman Tuhan, yang saya tahu, di mana hikmat dan pengetahuan itu selalu berdampingan. Bukan hikmat saja, begitu juga iman. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Nah, seringkali kita tuh selalu setiap aktivitas kita memulai bisnis kita, memulai dengan segala hal yang kita mau lakukan, itu selalu yang kita tahu itu hikmat. Sedangkan kemarin kan saya sudah bilang, hikmat itu ada dua. Hikmat yang berasal dari dunia dan hikmat berasal dari Allah. Seperti seperti Salomo kan. Sebelum dia memimpin menjadi raja, dia itu punya hikmat juga sebagai manusia. Tetapi begitu dia menjadi seorang raja, dia meminta hikmat itu kepada Tuhan untuk pengadilan yang akan diadilinya pada saat itu kan. Nah, di sini seringkali kita mengabaikan pendidikan. Beberapa orang itu selalu yang saya perhatikan, dia mengenal Tuhan, dia mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak secara lengkap. Dia selalu mengabaikan didikan, di mana pengetahuan itu seharusnya berdampingan dengan hikmat. Gimana kita mau tahu kalau kita membaca misalnya satu ayat firman Tuhan, kita kan tidak tahu pengetahuan itu pada saat itu terjadi seperti apa, si penulis seperti apa, sejarahnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu.
kalau kita tidak tahu pengetahuan itu gitu. Makanya di sini saya puji Tuhan sekali, saya berkesempatan untuk mengetahui dan mempelajari sejarah itu, sehingga tuh saya tuh benar-benar tahu begitu saya membaca firman Tuhan tuh, oh ternyata keadaannya si A seperti ini ya pada saat itu ya. Oh si ini seperti itu ya. Oh raja ini seperti ini ya. Ternyata kan di situ kayak Musa juga kan ada tekanan gitu loh. Pada saat dia membawa bangsa Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pasti kan semua itu kan segala sesuatunya ada tekanan yang kita mungkin saat ini tuh tidak pernah memikirkan. Sama seperti halnya kita melihat sesuatu selalu di ujung. Wah, bagus tuh, wah enak tuh. Tetapi tidak tahu prosesnya kan. Nah, begitu juga dengan pengetahuan. Kita harus tahu juga nih prosesnya mereka. Pada saat mereka membuat atau menuliskan firman-firman yang diberikan atau disampaikan Allah kepada pribadi mereka masing-masing gitu. Makanya di sini saya mau membagikan hikmat itu selalu berdampingan dengan pengetahuan. Di dalam Amsal, di dalam pengkhotbah pun itu ada. Di dalam pengkhotbah 9 ayat 10 kalau nggak salah. Boleh kita buka? Pengkhotbah berapa? Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, di sini kan kita mau garis bawah ini. Pengetahuan dan hikmat. Beberapa kali di dalam firman Tuhan itu selalu dijadikan satu, hikmat dan pengetahuan. Sama seperti Tuhan Yesus. Kita kan lahir di dunia itu kan selalu punya tujuan. Siapa yang di sini mau kita itu Hidup tanpa tujuan. Iya. Saya yakin kita semua manusia itu hidup punya tujuan. Apapun itu, hal kecil apapun, mungkin di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap rohani kita, jasmani kita, kita pasti punya tujuan. Gitu. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di dunia ini kan punya tujuan. Ada tujuan Allah yang kepada Tuhan Yesus sehingga dia turun ke dunia ini kan. Di dalam Lukas kan di dalam Lukas 1 ayat 34 kita buka Lukas 1 ayat 34. Yang sudah dapat katakan amin. Lukas 1 ayat 30. Ya. Oke, Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Gitu ya? Ya. Nah, di sini kan kita kalau kita nggak punya pengetahuan, kita hanya punya hikmat, kita membaca ini, dia pasti bingung. Waduh, ini maksudnya apa nih? Kata Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, konteksnya di sini kan pada saat Roh Kudus itu kan menjumpai Maria kan untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus, di sini konteksnya gitu. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu kayak saya ya pribadi, yang saya tahu itu waktu zaman pengangkatan nanti, rapture nanti, itu tubuh kita ikut seperti Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, kan ada dijumpai di dalam kuburnya itu kan kosong. Berarti kan tubuhnya ikut naik. Seperti yang kita lihat di film-film. Rapture. Semua tuh tubuh kita naik. Ada film juga
tiba-tiba hilang, hanya bajunya saja yang tertinggal. Terus ada juga yang menunjukkan gambar-gambar di Google juga tubuhnya itu ikut naik ke surga. Nah, di situ ternyata pas saya pelajari, di situ ternyata salah. Tubuh kita ini pada saat zaman pengangkatan, tubuh kita ini tidak ikut gitu. Roh kita sama jiwa kita yang diangkat, bukan tubuh kita. Karena tubuh kita ini kan berasal dari tanah. Beda sama halnya dengan tubuhnya Yesus. Tubuh Yesus itu bukan berasal dari debu dan tanah. Kenapa saya bilang tidak berasal dari debu dan tanah? Karena Yesus lahir bukan dari hasil pembuahan antara pria dan wanita. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita lahir, karena kan ada pembuahan antara pria dan wanita kan, kita terlahirkan. Nah, itu terbuat dari debu dan tanah. Tetapi Yesus tidak lahir dalam proses seperti kita. Makanya tubuh Yesus itu beda dengan tubuh kita. Makanya pas kita lihat, kalau kita benar-benar pelajari, oh ternyata beda ya tubuh Yesus sama tubuh kita. Walaupun dia juga hidup di dalam dunia. Makanya begitu dia bangkit, dia menjumpai 12 muridnya kan. Coba, siapa tuh salah satu muridnya yang berkata, kamu hantu atau bukan? Coba, Yesus memberikan tangannya, coba sentuh saya. Masih bisa kesentuh kan? Karena tubuh Yesus itu mulia. Nah, prediksi seperti ini yang kita dapat, hikmat seperti ini, kalau kita membaca Alkitab tanpa pengetahuan, itu seringkali kita salah akhirnya menafsirkan. Oh, ternyata seperti itu ya. Saya juga baru ngerti gitu. Setelah saya benar-benar belajar tentang pengetahuan itu. Ternyata hikmat dan pengetahuan itu harus sama-sama berjalan seperti iman dan perbuatan. Nah, pada pagi hari ini yuk kita sama-sama kita berjalan dengan iman, kita juga punya hikmat dan pengetahuan. Jangan setengah-setengah. Seperti kita juga untuk melakukan hal segala sesuatu pekerjaan kita pada pagi hari ini, jangan setengah-setengah. Kita beriman, kita punya tujuan, kita harus capai. Kita harus benar-benar gapai itu tujuan kita, mimpi kita. Seperti Allah juga mempunyai tujuan untuk Kristus, bukan untuk memenuhi dunia. Yesus lahir di dunia bukan untuk memenuhi dunia, tetapi untuk menebus dosa manusia. Kan? Disitulah ada tujuan Allah kepada Yesus. Gitu. Nah, Allah juga punya tujuan nih buat kita. Mari kita sama-sama pagi hari ini untuk mencapai tujuan Allah kepada kita. Terima kasih, itu saja firman yang saya sharingkan. Semoga memberkati. Terima kasih Bro Adam mengenai hikmat dan pengetahuan yang diambil dari Amsal, ya kan? Bahwa hikmat dan pengetahuan itu, takut akan Tuhan itulah permulaan dari pengetahuan, ya, dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hikmat dan pengetahuan itu selalu berjalan beriringan. Tapi kalau yang saya pahami ya, bahwa hikmat itu diawali dengan pengetahuan. Jadi sebetulnya hikmat dan pengetahuan itu adalah langkah step daripada pengetahuan. Jadi awalnya asumsi, ya, terus yang kedua stepnya adalah pengetahuan, fakta, baru setelah itu yang ketiga, yang level paling dalam atau paling tinggi itu adalah hikmat. Artinya hikmat itu adalah bagaimana kita menerapkan pengetahuan. Nah, kalau asumsi itu masih baru menduga-duga, gitu, asumsi. Nah, tapi setelah dilakukan satu praktek, baru kita mengetahui faktanya. Lalu jadilah itu satu pengetahuan yang bersifat faktual. Nah, dari pengetahuan itu bagaimana kita menerapkan pengetahuan itu. Nah, itulah yang disebut dengan hikmat. Itu secara umum. Ya. Tapi sekarang kalau di dalam Tuhan Yesus, apa yang dimaksud hikmat itu? Kalau saya membaca di dalam Korintus, ya, hikmat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. 1 Korintus
sebentar. Dia adanya di 1 Korintus, hikmat bahwa kita di dalam Kristus itulah hikmat. Nah, sebentar. Ya. Tetapi 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi dari Tuhan, dalam Yakobus kan ada 4 hikmat. Hikmat yang dari atas, yaitu dari Allah Bapa, hikmat yang dari dunia, ya, hikmat dari setan-setan. Nah, dari dunia dan setan-setan itu hampir 11-12, dan hikmat dari diri sendiri. Ya, kita sendiri sebagai manusia juga punya hikmat, dan hikmat manusia belum tentu selalu jahat, belum tentu selalu tidak benar. Ya, hikmat dari manusia itu bisa baik, bisa benar juga, gitu. Tapi belum tentu hikmat yang dari Allah seperti itu. Jadi ada 4 jenis hikmat. Nah, di dalam Korintus ini ditegaskan bahwa Kristus itulah hikmat. Ya, oleh Dia kita berada dalam Yesus, oleh Allah telah menjadi hikmat. Ya, Kristus itulah hikmat. Nah, kenapa? Karena inilah yang sebenarnya hikmat yang sesungguhnya. Karena di dalam Kristus segala sesuatu terjadi, tercipta, dan Kristus itulah yang menopang segala sesuatu, dan Kristus itulah yang diberitakan dari sejak kejadian sampai wahyu, sampai nanti kembali ke langit yang baru, bumi yang baru, kerajaan Allah. Semuanya itu benang merahnya adalah Kristus. Nah, kita itu seringkali memandang Kristus itu hanya secara sempit, itu masalahnya. Nah, tapi kalau ketika kita mengenal Kristus, nah, Kristus akan membuka hikmat yang lebih dalam lagi, karena Roh Kudus. Nah, termasuk hikmat itu akan kita dapatkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari yang berpusat kepada Kristus. Ya, Christ centris. Jadi pengetahuan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, dan orang menghina didikan. Bagaimana kita mendapatkan hikmat? Kita harus dididik. Nah, dalam menjalani hidup ini kita butuh yang namanya hikmat. Nah, hikmat itu adalah Kristus, dan yang kedua bagaimana hikmat itu kita hidup berfokus kepada Kristus. Oke. Nah, itu dari saya. Jadi itu maaf agak kepanjangan. Mungkin silakan teman-teman bisa memberi komen sedikit sebelum kita tutup. Mungkin saya beri masukan ya. Ya, Pak. Salam. Salam, Pak. Salam. Ya, salam Bu Lisa juga nih. Jadi kalau lihat kurang kenceng ya. Enggak, cukup. Enggak kencang, cukup. Dalam hikmat, di dalam Amsal 1, Amsal 3, dan lain sebagainya, bahkan dikatakan di situ, kejarlah hikmat seperti kita mengejar harta terpendam. Ya. Memang benar pada saat di perjanjian lama tadi itu, karena apa yang dibicarakan oleh Pak Adam itu banyak yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Yang dibicarakan dalam perjanjian lama, pertama hikmat itu karena hikmatnya orang berdosa. Orang yang sudah berdosa dalam perjanjian lama. Tetapi tetap saja dikatakan oleh Allah sendiri bahwa permulaan segala hikmat adalah takut akan Allah. Karena Allah menghendaki hikmat itu tidak berasal dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Nah ini, sehingga pada saat kita menerjemahkan hikmat macam-macam. Sebenarnya hikmat itu bisa dikatakan sebagai pengetahuan, bisa dikatakan sebagai ilmu, bisa dikatakan sebagai pengertian, sehingga dalam perjanjian lama dikatakan hikmat itu ada di mana-mana. Mau di pasar, kayak mau di sekolah, mau di jalan, mau di mana saja kita kerja, hikmat itu ada di situ. Nah, kemudian terjadi perubahan yang signifikan pada saat Tuhan Yesus datang. Ujung dari segala hikmat, atau hikmat itu sendiri tadi sudah dikatakan Pak Yusuf,
bahwa Kristuslah ujung hikmat itu semua. Tidak ada yang lain. Dan kita harus memindahkan semua hikmat kita, termasuk hikmat kedagingan kita tadi yang dikatakan Pak Yosua, itu kepada hikmat Kristus tadi. Karena apa? Karena kita sudah ditebus lunas dan menjadi milik Kristus. Kita tidak bisa lagi dengan cara dan keinginan ataupun hasrat dari kita semua. Melainkan kita harus rubah bahwa semuanya seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yaitu di dalam Yohanes 4 ayat 34 itu mengatakan bahwa makananku ialah melakukan segala kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nah, itu kita harus bisa bicara seperti itu. Itulah hikmat. Tadi benar sekali oleh Pak Yosua. Kita mencari dan terus menambah hikmat gila-gilaan seperti dalam Amsal, seperti mencari harta terpendam itu di dalam kebenaran yang sejati, yaitu Kristus. Sehingga Tuhan itu mengatakan bahwa bagi kita, sahabat, maupun juga murid-muridnya, itu tidak ada satupun yang rahasia tersembunyi yang ada di dalam kerajaan surga. Itu firman Tuhan. Itu yang harus kita cari setiap hari. Sekarang kita lupakan apa yang di belakang dulu. Yang kita jalani adalah hikmat Kristus itu. Tidak ada lain. Sehingga kita nanti akan serupa dengan Kristus, akan sekarakter dengan Kristus, dan ini Bapa melihat kita, mengenal kita, bahwa kita ini sungguh-sungguh orang yang mau untuk seperti Yesus. Sehingga kita akan masuk sama-sama, bukan hanya masuk surga, tetapi kita bisa memenuhi kehendak Allah, yaitu Bapa sendiri yang menghendaki supaya kita semuanya ini sama seperti rencana Bapa mula-mula menciptakan manusia kayak manusia Adam. Nah, cuman zaman sekarang adalah figur, model, maupun contoh teladan yang harus kita ikuti hanya satu orang, yaitu Adam terakhir. Siapa? Yesus Kristus. Itu saja. Makanya kita akan menjadi orang Kristen yang bisa orang Kristen militan, orang Kristen yang tahan uji, orang Kristen yang murni, bukan iman yang menyelamatkan, Kristus yang menyelamatkan. Ini kita harus tahu semuanya. Ya, kita akan menjadi orang yang seperti Yesus dan sempurna, seperti Bapa sempurna, sesuai panggilan kepada kita. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu masih ada beberapa menit, ya mungkin 8 menit. Ya, silakan. Sebelum kita tutup, ada masukan, ada komen lagi, Bu Erni, Bu Lisa. Bu Tabita tadi udah masuk, tapi katanya nggak kedengeran suaranya. Oke? Kalau Bisa masuk. ini Bu Lisa ada, Bu Tabita tadi masuk. Nah ini sekarang. Bisa. Oh iya. Oke, kalau ada komen singkat-singkat ya. 1-2 menit mungkin sebelum kita tutup. Bu Erni ada, Bu Lisa ada. Shalom Bu Tabita. Ya Bu Tabita. Shalom Pak Yos. Ya, silakan Bu Lisa kalau Shalom. ada sedikit. Shalom. Ya, shalom. Silakan Bu Erni. Silahkan Ya. yang lain dulu Pak. Yang lain dulu. Enggak, waktu kita udah tinggal sekitar 7 menitan ya, setengah. Oke. Cukup ya, Pak Wid? Jadi Cukup saja lah, karena sebetulnya kan banyak hal yang tadi Pak Adam Iya betul. dimasukkan yang bisa kita diskusikan, tapi iya, saya kira cukup dengan hikmat itu dulu lah. ya. Maksud saya kalau tidak ada komen lagi ya kita segera tutup. Nah, saya kasih closing statement sebelum Bu Erni doa firman. Jadi satu, hikmat itu adalah berasal dari Tuhan. Yang kedua, hikmat itu adalah Kristus. Dan yang ketiga, kita harus mengimplementasikannya. Bagaimana menjalani hidup ini dengan hikmat. Ya, tadi dimulai dari takut akan Tuhan dan juga berdasarkan Christ centris atau berfokus kepada Kristus. Jadi apa yang kita lakukan seperti firman Tuhan katakan, segala Pak Yos. Shalom. Ya, silakan. Itu ya,
Nanti saya jam 9-an itu kan mau vaksin. Ya tolong bantu doa ya biar bisa lolos. Oke. Gula darah saya Amin. udah stabil. Ya, Akhirnya vaksin juga. iya. Udah dari kemarin Pak Adam tapi nggak lolos. Gula Oke. darah saya tinggi. Oke. Dari hari Senin kemarin. Hari ini Ya. diulang. Ya, oke. Nanti doa ya. Kita doakan. Nah, nanti Bro Adam sebetulnya nanti next juga bagaimana Bro Adam dari kemarin sudah menceritakan bagaimana dalam kehidupan ini hikmat Tuhan mengalir dalam kehidupannya dalam dia menghadapi situasi-situasi tertentu ya. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita akhiri dulu. Silakan Bu Erni tutup kita dalam doa singkat sebelum kita tutup untuk firman Tuhan. Ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tambahkan lagi pengetahuan Tuhan, pemahaman yang baru Tuhan tentang hikmat. Biar kami boleh Engkau tambahkan hikmat yang dari Kristus, hikmat yang surgawi Tuhan. Dan biar kami boleh juga rindu akan merenungkan firman Tuhan, agar Engkau tambahkan lagi hikmat bagi kami, agar kami dapat mengetahui apa kehendak-Mu, agar kami boleh lebih peka lagi terhadap kehendak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, biarlah kami juga Amin. boleh mencintai didikan Tuhan Yesus, karena kami tahu didikan itu akan memberi kami hikmat lagi yang dari Engkau Tuhan. Jangan jadikan kami orang bodoh yang membenci didikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Adam yang telah membawa kami ke dalam sharing. Biarlah sisanya Tuhan Engkau yang menambahkan, Roh Kudus yang membukakan lagi buat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Adam, Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Justru untuk Pak Adam sendiri, biarlah Engkau bukakan lagi, Engkau tambahkan lagi pengetahuan, Engkau tambahkan lagi hikmat, agar Pak Adam bisa boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya, buat keluarganya, buat orang-orang seperti kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap yang hadir di Zoom ini Tuhan Yesus. Biar apa yang tadi telah di-sharingkan Tuhan itu melekat dalam hati dan pikiran kami, agar tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami kembalikan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau, biar Roh Kudus senantiasa menjaga kami, memegang kami Tuhan, agar kami tidak salah jalan. Amin. Tuhan, saat ini kami juga mau memberkati Ibu Lisa yang besok, yang hari ini akan vaksin. Biar Engkau, kami tahu Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Biarlah kali ini, kalau Engkau izinkan, Bu Lisa boleh vaksin Tuhan Yesus, segala sesuatunya dikondisikan Tuhan Yesus. Gula darahnya yang tinggi menjadi normal, begitu juga darahnya Tuhan, tekanan darahnya Tuhan Yesus. Perjalanannya juga menuju tempat vaksin, biarlah Engkau yang memegang semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa dan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk menambah hikmat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Kristus dengan segala hikmatnya berdiam dan menjadi dasar dalam segala perjalanan hidup kita. Dalam nama Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Koyo, Pak Adam. Selamat beraktivitas. Adi, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Semuanya begini. Dadah. See you. Tuhan Yesus. Ya. See you.